yang baru geger di Lampung kemarin, yang di Prengsewu Lampung Tengah, yang di atas gunung, dengar beritanya, yang di atas gunung yang digerebek Densus 88, yang saya sangat sayangkan Pak, salah satu yang terlibat di sana adalah kepala UPT Puskesmas. Bayangkan, aparatur sipil negara, kepala puskesmas terlibat jaringan teroris, padahal dia pegawai negeri sipil. Jangan sampai sedemikian rupa. Alhamdulillahnya Densus 88 memutuskan si Fulan tidak ditangkap, tapi si Fulan dibina, ikrar setia NKRI. Alhamdulillah. Dan kita sudah dapat kabar Munarman terpidana terorisme 3 tahun penjara. Munarman sudah menyatakan ikrar setia NKRI, mencintai ideologi Pancasila, dan dia menyarankan kepada teman-temannya yang masih radikal agar membuka pikiran mereka, jangan berpikiran sempit, perbedaan itu wajar, kita semua bersaudara. Tepuk tangan dulu. Ya kan, yang radikal itu kan karena pikiran sempit, karena belum terbuka cara berpikirnya. Saya ulang lagi Bapak Ibu, tidak ada negeri yang seindah Indonesia. Dan di awal hendak saya sampaikan, saya sangat bersyukur dan berbahagia karena ngaji kita di lapangan Medasari ini yang hadir bukan cuman KBNU, ada saudara kita dari Muhammadiyah, ada saudara kita dari LDII, mungkin ada juga saudara kita yang tidak punya jamiah, mungkin Salafi, mungkin ada juga yang jamaah tabligh. Nah, ini bagus, kita berkumpul bersama, jangan kedepankan perbedaan, kita jaga persatuan dan kesatuan. Cocok atau cocok? Tepuk tangan. Ya, ini yang sesungguhnya. Dan kita ini begini Bapak Ibu, tidak perlu merasa paling suci, nggak boleh. Kan di Quran sudah disampaikan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, dikarenakan hanya Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Identitas ketakwaan itu bukan karena NU-nya, bukan karena Muhammadiyahnya, bukan karena LDII-nya, bukan karena Salafinya, bukan karena jamaah tablighnya, tapi ketakwaan itu hanya Allah yang tahu. Huwa a'lamu bimanittaqa, dialah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Makanya kita nggak boleh sok suci. Justru yang sok suci itu malah masuk neraka. Sok suci merasa sudah bisa menjadi panitia surga. Saya kalau ngelihat Pak Kades ini manis betul, kayak buah manggis ya. Yang nggak tuh kumisnya tuh, kumisnya itu tebal tidak, tipis juga tidak. Itu sebetulnya kumis idola para janda ya. Saya lihat tadi anak yatim banyak betul ya. Berarti jandanya banyak ya Bu ya. Waduh, ini patut dinafkahi juga Pak Kades. Jadi balik lagi Bapak Ibu, yang merasa suci-suci itu, yang merasa sudah jadi panitia surga, itu malah nggak masuk surga. Kan sudah ada prototipenya. Nabi nyebutnya apa? Kilabunar, kilabunar. Aduh, gak enak, menerjemahkannya gak enak Bu. Kalau bahasa kasarnya apa? Anjing-anjing neraka. Alusnya apa Bu? Kire-kire neraka. Alusnya lagi apa? Segawon-segawon neraka.
Itu yang Nabi katakan kiri-kiri neraka itu bukan preman pasar, bukan pelacur di tempat lokalisasi, bukan orang yang sedang minum arak. Yang Nabi katakan kiri-kiri neraka itu orangnya rajin sholat ke masjid, bahkan hafal Quran 30 juz. Dzul Khuwaisirah yang Nabi katakan kiri neraka itu hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Di zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dijadikan duta Al-Quran. Di zaman Utsman bin Affan juga begitu, rumahnya direnovasi, dijadikan sebagai tempat pembelajaran Al-Quran. Kalau cara sekarang pesantren lah. Saking orang ini betul-betul ahli Al-Quran, tapi Nabi sebut dia anjing-anjing neraka yang pada akhirnya masuk neraka. Apa sebabnya? Karena dia merasa paling suci. Oh, kalau jidatnya Pak nganti kapalan. Tapi kalau ada tonggone yang jidatnya kapalan, jangan dituju anjing neraka. Jangan dikampleng, jangan macam-macam, Pak. Bukan itu maksud saya. Ya kan, orang yang jidatnya kapalan ada 5 macam. 1 karena rajin sujud. Bayangkan kalau tahajud tiap malam sujudnya lama sekali. Pan kalau sholat sendirian boleh sujudnya lama-lama. Saya yakin Bapak Ibu setahun kapalan jidat kalau rajin sujud. Jadi di antara orang yang jidatnya kapalan, yang pertama karena rajin sujud. Memang mungkin sujudnya lama, sekali sujud 1 jam sambil menangisi dosa-dosa, berlinangan air mata, basah sajadah. Yang kedua, waktu sujud diurak-urak, itu cepat, seminggu langsung kapalan, Pak, campur lecet jidatnya. Yang ketiga, kepentok tiang listrik, hitam campur benjol. Yang keempat, diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi. Yang nomor 5 disedot pakai alat bekamnya hitam juga. Artinya enggak ukuran, penampilan enggak ukuran. Nah, mengapa Abdurrahman bin Muljam dikatakan kiri-kiri neraka? Karena dia merasa paling iman. Yang beda dengan dia kafir semua, yang beda dengan dia salah semua. Nggak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Perbedaan itu wajar. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, tapi kita semua tetap bersaudara. Cocok atau cocok? Tepuk tangan. Pak bacain hadis dulu ya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian semua seseorang yang beramal dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai antara dirinya dengan surga tidak ada jarak kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sayang, sesaat lagi dia akan masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahulunya. Fayamalu bi'amali ahli nar, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati. Fayadkhuluha, masuk neraka. Sepanjang hidupnya, seumur hidupnya dia mengerjakan amalan ahli surga, tapi matinya mengerjakan amalan ahli neraka. Sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada juga orang itu sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, maksiat kerjanya, sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sehasta.
sesaat lagi dia mau mati, dia kerjakan amalan ahli surga, lalu dia mati masuk surga. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim, bukan karangan saya, Sahih muttafaqun alaih. Makanya ada cerita orang yang sudah bunuh 99 orang, lalu dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini, lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib ahli agama, lalu dia bertanya, saya ini sudah bunuh 99 orang Pak Ustaz. Mungkin Ustaz yang ditanya, ini umat zaman sebelum kita, saya ini sudah bunuh 99 orang, kira-kira kalau saya tobat diterima tidak? Kata si Ustaz, lah enggak, orang macam kamu nih dikerak neraka. Pikir si preman, tanggung amat 99, pasin aja cepek sekalian. Maka si Ustaz dibunuh oleh dia pas 100 orang. Beberapa waktu kemudian rasa ingin tobat datang lagi. Dia bertanya lagi, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Dia ditunjukkan ke seorang kiai. Pak Yai, kalau bahasa kitanya, saya ini sudah bunuh 100 orang, malah yang ke 100 tak bunuh ustadznya malahan. Kira-kira nih kalau saya tobat saya diterima atau tidak? Kata Pak Kiai, kamu bakal diterima tobat. Tidak ada yang bisa menghalangimu dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kamu jangan tinggal di kampung ini lagi. Ini kampung rusak. Pergilah kamu ke negeri jauh. Di sana ada orang yang menyembah Allah dan ada seorang laki-laki yang mengajarkan kitab suci. Datanglah ke sana. Berangkat dia. Kok mirip cerita Sun Gokong ya? Coba tanya pendekar-pendekar kerasakti tadi itu. Mirip cerita Sun Gokong. Sun Gokong pergi ke barat mengambil kitab suci, ditemani oleh Cut Pakai dan siluman kerbau untuk mengambil kitab suci. Begitu. Mengapa Sun Gokong dihukum mengambil kitab suci? Karena Sun Gokong bunuh 100 nyawa. Maka untuk bertobat dia harus pergi ke sana. Tengah jalan mati. Ini ilmu cocokologi ini. Tengah jalan mati. Malaikat azab sama malaikat rahmah rebutan. Kata si azab, ini si fulan gua yang bawa. Dia ini belum pernah beramal, belum pernah sholat, belum pernah zakat, belum pernah puasa, belum pernah beramal solih, maka saya yang bawa. Kata malaikat rahmat, saya yang bawa. Orang ini sudah bertaubat dengan hatinya, memang belum amalnya, belum ibadahnya, tapi hatinya sudah bertaubat. Allah mengutus malaikat pendamai, damaikan dua malaikat itu. Gak enak malaikat berantem, malu sama manusia. Kerjaan manusia berantem itu. Begitu didamaikan, diukur. Kalau lebih dekat dengan kota yang dia tinggalkan, dibawa malaikat azab, berarti tobatnya belum diterima. Tapi kalau lebih dekat dengan kota yang dia tuju, dibawa oleh malaikat rahmah, berarti azab, berarti tobatnya diterima. Maka begitu diukur, ternyata Bapak Ibu sejengkal lebih dekat dengan kota yang dia tuju, dibawa malaikat rahmah, berarti azab, tobatnya diterima dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang preman bunuh 100 orang, belum pernah beramal soleh sekalipun, kecuali tekadnya untuk bertaubat. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amal tergantung endingnya, amal tergantung akhirnya. Ada pelacur seumur hidup melacur, hanya gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan, taubatnya diterima, pelacur masuk surga. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kita tidak boleh sok suci, walaupun sudah soleh dan solehah, tidak boleh merasa paling baik sendiri. Akhirnya cuman Allah yang tahu.
Makanya ada cerita kemarin itu di Sumatera Barat pas bulan Ramadan, ada dua cewek lagi nongkrong nang karaoke. Ya saya nggak tahu ngapain dia, saya nggak di sana. Cuman jamaah sholat taraweh pulang taraweh itu dua cewek itu diangkut diceburkan ke laut, lalu ditelanjangi, bahkan ada yang mohon maaf megang payudaranya. Naudzubillah. Nggo sarung, pakai koko, pakai peci, tapi kelakuannya kayak gitu. Kita tidak mau menghakimi apa yang dikerjakan dua cewek itu di tempat karaoke. Apa dia pemandu lagu, atau bahkan mungkin dia sedang nongkrong biasa, tapi tidak begitu dakwah yang sesungguhnya. Saya jadi ingat Gus Mi, Bapak Ibu. Gus Mi niku salah satu ulama waliullah dari keluarga besar Pondok Pesantren Peloso Kediri. Gus Mi berangkat pengajian akbar, biasa di Jawa kan Pak, kalau ngaji malam-malam jam 11 malam baru ceramah, jam 2 baru bubaran. Di Jawa kan begitu. Mangkat ngaji, ketemu cewek lagi jualan, sama Gus Mi disuruh dibuka mobil, berhenti, munggah. Si pelacur senengnya bukan main, dapat pelanggan. Mana gawak mobil lagi ya, masuk mobil. Om mau diajak ke hotel mana? Ikut aja, kata Gus Mi. Ternyata diajak pengajian akbar, ribuan jamaah sudah hadir. Si Jobong gemeteran, gemeter. Kata Gus Mi, Mbak nggak usah takut, duduk sini saja, nanti tak mintain baju sama panitia. Gus Mi turun duluan sama panitia, minta baju gamis sama kerudung sekalian. Bu nyainya ikut di dalam mobil, pinjam baju gamis, kerudung dikasih, dipakein ke mbak tadi itu. Begitu turun mobil, rebutan orang cium tangan. Bu nyai soalnya. Oh, mamak-mamak muslimat ini cium-cium, ketemu Bu nyai soalnya. Didudukkan paling depan sama pengajian, gemeter, nahan tangis Bapak Ibu. Bekas minumnya diminta sama ibu-ibu, Bu nyai minta bekas minumnya, ngalap berkah, padahal jobong. Subhanallah, makannya duluan, begitu pamit pulang diciumi sama ibu-ibu. Sampai begitu pulang kata Gus Mi, Mbak rumahnya di mana? Ditunjukkan rumah tempat ngekosnya. Nah, karena saya malam ini ganggu sampean, ini isi angpaunya tak bagi dua, separuh buat saya, separuh buat sampean. Pulangin ke kosnya. Si pelacur sujud di kosnya, nangis sejadi-jadinya. Besok pagi kemas-kemas pulang kampung. Kawannya tanya, mau kemana pulang kampung? Lo nggak jual surabi lagi? Enggak, berhenti jual surabi. Kampungnya mana? Megasari, Rawajitu Selatan. Pulang kampung. Nah, itulah dakwah yang sesungguhnya, bukan menghakimi, bukan menghukumi, bukan memukul, tapi merangkul. Tak perlu sok suci, karena Allah yang maha tahu. Saya dari hikmah dua kisah ini ingin mengajak warga Nahdliyin, warga Muhammadiyah, warga LDI dan lain sebagainya. Boleh kita beda pendapat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi jangan saling menyalahkan. Tepuk tangan lagi. Oke, masing-masing aja. Yang MU dengan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, yang Muhammadiyah dengan gerakan Al-Ma'unnya, yang LDI dengan jamiahnya yang tertib, yang jamaah tablik dengan huruf fisabilillahnya. Silakan masing-masing, jangan korektif, jangan saling menyalahkan. Kayak kita hidup bertetangga, urusi saja rumah tangga kita sendiri, nggak usah ngopeni rumah tangga orang. Makanya benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur
dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal aja kalau nggak percaya, dibaca orang Pak, jangan macam-macam. Ini poin pertama. Yuk kita bersaudara. Nggak bisa kita harus sama, itu nggak bisa Bapak Ibu. Harus sama itu nggak bisa. Makanya Muhammadiyah punya tagline apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Kita memang ditakdirkan untuk berbeda, berfirqah-firqah, tapi yang terpenting adalah pemuka-pemuka agama harus membina umat ini untuk saling pengertian, untuk tidak saling menyalahkan satu sama lainnya. Ini poin pertama. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita nyantun anak yatim. Al-amanah ini luar biasa. Sudah punya sawah 1/4 hektar gitu. 1/3/4 hektar gitu. Hampir 2 hektar ya. Subhanallah. Ini khusus untuk nyantun nanggung anak yatim. Nah, kalau bulan Muharram ini syiarnya Bapak Ibu. Muharram ini syiarnya. Tapi yang nanggung anak yatim itu, nyantun anak yatim itu jangan setahun sekali. Yang setahun sekali syiarnya, tapi mesti ada rutinnya, bulanannya atau triwulannya kita buat rutin nyantun anak yatim. Ana wakafilul yatim, saya dan yang nyantun anak yatim, kata Kanjeng Nabi, fil jannati hakadha, di surga nanti seperti ini, dua ini, kama tali kada wa kada, seperti ini. Nabi isyarah dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya sedikit direnggangkan. Artinya yang nyantun anak yatim di surganya nanti tonggoan kalih Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Bu, saya tanya jenengan, kalau suruh milih di akhirat nanti, pilih tonggoan kalih jupe nopo kalih Kanjeng Nabi? Jupe apa Nabi? Tahu jupe ya Bu? Julia Perez. Kalau tetanggaan sama Kanjeng Nabi sudah tergaransi masuk surga. Tapi kalau tetanggaan kalih jupe, ya kalau jupe masuk surga, kita ikut masuk surga. Tapi kalau jupenya masuk neraka, jupi mah enak, bisa nyanyi. Waktu dikejar api neraka nyanyi dia, ispoke wae aku rapopo. Padahal sudah gosong. Nah, kita mau nyanyi apaan? Kita bukan artis. Cuman saya doakanlah mudah-mudahan jupi masuk surga. Allahumma amin. Mengapa kita mendoakan jupe masuk surga? Ya orang mati harus didoakan yang baik-baik. Apalagi jupe itu sudah kena kanker, berobat ke luar negeri, duit habis, rambut habis, enggak sembuh. Orang yang sampai matinya, sakitnya enggak sembuh, dia mati tanpa dosa sama sekali. Jangankan kanker kayak jupe, uang pening palak saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa setidak-tidaknya Bapak Ibu, kita ini sebulan sekali sakit palak. Antem aja mah bodrek kalau nggak tahan. Menghapus dosa, apalagi yang parah kayak jupe. Makanya nanti jangan heran kalau Pak Rodianto ketemu jupe di surga nantinya. Jupe ya? Ya, ini ke Mas Rudito. Ini kan kepala desa Medasari, berarti udah pernah ketemu, udah pernah jumpa. Jangan-jangan ngapa sampean bisa masuk surga? Ya bisa lah, surga bukan punya saya, surga punya Gusti Allah. Ceritanya begini, kata Jupe, saya sakit parah, duit habis, pulang gak bisa berobat di luar negeri lagi. Malaikat datang, Jupe, ada apa Kak? Kalau kamu mati sekarang nih, dosamu lagi habis, mati dalam keadaan tanpa dosa. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu ketemu lagi sama Gaston Castanyo, nggak ada yang ngejamin kamu bisa menjadi wanita solihah. Kata Jupe, ya sudahlah malaikat, matiin aja saya sekarang. Kalau memang ini ajal saya, mati tanpa dosa.
Maka dari itu Bapak Ibu, kembali lagi ke hadis tadi, yang nanggung anak yatim akan tetanggaan dengan Kanjeng Nabi. Kalimatnya ini wakafilul yatim, bukan yang sekedar nyantun tapi menanggung.